Oke, balik lagi bersama saya Rapcut Tarigan dan kali ini ada Kakak Bendahara Umum Pengurus Pusat GMKI tahun 2016-2018. 2018-2020 ya? Astaga. Ya jangan gitu juga, Rapko. Gimana kabar, Kak? Gimana kabar? Kabar kurang baik sih, karena janjian ketemu sama Rapko tuh susah banget gitu kan. Aku apalah ya kan. Itu bersatu ini. Cuman bisa mengkritik saja. Oh iya kan. Tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan harus ada seperti itu biar ada kesadaran, ada keseimbangan. Tapi waktu cuman kemarin kadang-kadang tuh ya agak offset juga sih. Tapi kan maksudnya ini kakak masih sakit hati tidak atau bagaimana nih waktu kemarin? Enggak lah. Aku kritik seperti itu. Tidak sakit hati toh? Oh enggak. Aku bukan orang yang tipe menyimpan ini sih, Rapko. Ya itu wajar-wajar aja sih karena memang itu kan konsekuensi dari sebuah tanggung jawab. Betul. Konsekuensi dari sebuah pilihan yang namanya kita pengurus yang pertanggungjawaban kan mesti harus seperti itu. Betul. Dan sebenarnya baik sih itu kan yang kayak melatih mental. Walaupun saat itu kupikir, Rapko apaan sih macam kalau di kita bilang kan macam betul banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa. So far kan itu udah berlalu dan udah bisa. Dan waktu kan apa ya maksudnya? Ya namanya kita mau pas ada di situ kan memang ya pasti ada pemikiran-pemikiran yang seperti apa. Tapi kan setelah semua itu berlalu juga ya waktu bisa menunjukkan gitu kan tugasan tanggung jawab kita udah selesai walaupun ada kurang-kurangnya tapi ya paling tidak sih bisa kita bawa dan kita pertanggungjawabkan sih Rapko. Oke. Jangan terlalu berat-berat ngomongnya udah kita tuh sekarang apa ya maksudnya bolehlah kita berevaluasi gitu tapi kita harus kalau aku sih sekarang lebih ke dunia real yang harus kita hadapin gitu. Maksudnya bekal kita di organisasi ya udah cukup lah gitu kan. Mungkin kita nggak perlu harus kayak terlalu masuk gitu. Cukup ya tetap sadar sih walaupun memang kita gerakan tapi lebih fokusnya sekarang ya gimana kita memberikan dampak ke kehidupan yang lebih nyata sih Rapko menurutku sih ya sekarang. Oke, kita mulai dari mana nih? Tadi apa cerita? Ini menarik. Apa? Kakak Bendum ini kan yang apa yang kulihat adalah perempuan yang berprestasi seperti itu. Banyak orang yang melihat Kakak Bendum juga. Kalau kita lihat nih, kita lihat share screen ya. Kita klik saja nama Kakak Bendum Natalia Mahudin ini semua di Google sudah banyak sekali tentang APBN DPR RI ini seperti itu. Ngeri kali lah. Ini tapi untuk mencapai ke sini pengorbanan atau apa yang mungkin kakak nyangka nggak sih bisa sampai seperti ini gitu loh. Nama sudah beken di Google kalau kita klik Natalia Mahudin semua sudah keluar seperti itu. Bukan. Aduh aku sebenarnya gimana ya Rapko? Aku sih sedikit baper sih sebenarnya. Tapi kan gini itu juga namanya kita menjiwai proses ya. Tapi kalau mau bicara sampai ada di titik ini, tapi terima kasih ya Rapko udah cari namaku di Google ya. Walaupun sebenarnya aku juga kayak udah lama banget nggak pernah nulis kan sebenarnya. Tapi sebenarnya itu menurutku sih cara cari perhatian yang paling elegan sih dengan menulis. Tapi itu juga bantu. Maksudnya sebelum kita masuk ke inti yang tadi, pesan juga gitu kan, orang bisa nyari siapa kita, orang bisa ngelihat pemikiran kita dari apa yang kita, misalnya dengan tulisan-tulisan kita, ya orang tinggal, oh iya ya, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Itu sebenarnya, waktu itu aku hanya mikir sebenarnya untuk nyalurkan, ya
pengen nulis aja gitu, tapi pada saat ada titik tertentu aku kok ngerasa itu punya dampak gitu. Nah itu udah lewat dulu. Kalau kita ngomongin proses ya Rako, aku agak baper ya. Kenapa baper? Kan ini mungkin perlu dibagikan seperti itu. Ya aku juga tidak pernah menyangka ya Rako kalau misalnya hidup itu memberikan aku di titik seperti ini saat ini. Tapi kalau misalnya aku nggak memaksa diriku, semua itu kan dimulai dari diri sendiri ya. Memang ada faktor penentu lain, yaitu mungkin jaringan, faktor aku untuk sebelum ke Jakarta tuh aku ya nggak tahu sih sebenarnya mau kayak gimana juga Tuhan ngatur jalan hidupku di Jakarta, tapi waktu itu aku mulai dengan berjualan bubur kok. Jadi aku bantuin senior, aku kumpulkan uang tiketku dan aku ke Jakarta. Dan memang sampai di Jakarta itu ya namanya orang baru pertama gitu kan. Ya aku juga ngikutin alur aja, aku masukin lamaran kerja aku di mana aja gitu. Ya apa ya? Udah disangka-sangka gitu ya udah Tuhan kasih aku jalan untuk bisa kerja dan aku bertahan dengan kehidupan yang pas-pasan sampai aku pertama kali terima gaji dan kerja gitu Rapko. Terus aku juga nggak nyangka kalau misalnya aku dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk bisa berpelayanan di PPGMKI dan aku juga tidak pernah menyangka bahwa selesai ber-PP ya walaupun aku punya kerja tapi kan namanya anak gerakan harus punya progres gitu kan, apa yang harus kita kejar. Aku juga tidak menyangka bahwa berkat-berkat itu ya Tuhan kayak step by step. Dulu setelah aku BPC Tuhan udah nyiapin ini, setelah ini terus setelah aku ber-PP Tuhan pun nyiapin ini, walaupun mungkin bukan ini jangka panjangku tapi paling tidak aku naik satu grade gitu bahwa ini yang udah Tuhan siapkan gitu loh Rako gitu. Jadi memang dari yang segala sesuatu yang aku tidak pernah bayangkan ketika aku keluar pergi merantau dan hari-hari yang memang tidak pernah gampang juga sih Rako, karena aku waktu itu kan harus ber-PP, harus kerja dan harus lanjut kuliah Rako. Jadi itu tuh memang berat banget sih, kalau pikir-pikir juga kayak agak berat, tapi memang proses itu yang membentuk sampai saat ini gitu. Nah sebenarnya sederhana aja sih Rapko dari cerita itu kan ada poin yang aku mau sampaikan bahwa yang pertama segala sesuatu itu bisa datang karena faktor mungkin kita punya faktor penentu lainnya ya, jaringan, kita punya yang paling penting memang dua orang tua, tapi yang paling penting itu seberapa jauh dan seberapa besar kau percaya dan kau yakin untuk mendorong dirimu gitu. Aku pun kalau misalnya aku nggak mau belajar tiap hari, aku nggak mendorong diriku untuk tahu sesuatu, ya namanya orang ke kota besar butuh adaptasi ya Rapon, dan aku pun beradaptasinya itu susah, tapi setiap harinya aku mencoba untuk kau harus tahu ini, kau harus bisa ini, dan kau harus bisa menyesuaikan ini, kau harus bisa untuk bisa ya sama-sama bersaing gitu loh. Walaupun memang itu agak susah dan agak butuh effort yang lebih, tapi semua itu kan dari dalam diri kita. Terus yang kedua, ya itulah aku mau bilang bahwa aku menyampaikan bahwa namanya berkat melayani dalam pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ini aku bukan ngomongin karena aku udah lihat orang, tapi aku ngomong karena aku benar-benar merasakan hal itu terjadi dalam perjalanan. Orang boleh bilang ya itu karena keberuntungan, ya itu karena ini, tapi enggak, aku cukup yakin bahwa itu adalah berkat yang sudah Tuhan siapkan ketika kita memang benar-benar tulus, kita memang benar-benar memberikan diri kita untuk melayani gitu. Itu segala sesuatu sudah tersedia. Dan yang terakhir itu dua orang tua yang mengantarkan kita, memberikan kita kuat untuk jalan-jalan perjuangan kita lah, gitulah Rapko. Oke.
tingkatnya kayak gitu sih. Kak, tadi kan bilang ada yang bilang keberuntungan, ada orang yang respon mungkin negatif dengan apa yang kakak punya sekarang. Bagaimana kakak kemudian merespon balik itu? Apakah kakak justru mengambil hati atau baper atau gimana? Atau kakak merasa let it go aja gitu, nggak usah dipikirin seperti itu? Kayak gini ya, Rapko, klasiknya kan orang tuh biasa bilang, orang tuh kan nggak tahu proses kita kayak apa kan. Ketika kita udah bisa berhasil, orang hanya bilang, itu dia betul, dia beruntung kok, emang jalan hidupnya baik kok gitu. Karena mungkin ada linknya di sini, ada koneksinya di sini, ada orang dalamnya di sini. Aku kalau misalnya nggak ada ini, nggak mungkin lah dia kayak gini gitu kan. Aku cukup banyak sih merasakan seperti itu, Rapko, gitu kan. Tapi itulah, orang nggak pernah tahu seberapa sakitnya kita berjuang, seberapa kalau misalnya aku ada sampai saat ini kan, aku banyak sih cerita pun gimana proses berjuang. Tapi kalau misalnya kita cerita yang baru aku alamin saat ini, misalnya aku sampai saat ini, terus orang bilang karena Bendum, karena kemarin Bendum aja gitu, jadi langsung gini. Tapi aku bilang ya, kayak misalnya gini, kalau aku nggak berusaha memaksakan diriku untuk lanjut sekolah, beriringan pas saat aku kerja, pas saat aku lagi ngurus pengurus pusat, itu orang nggak pernah tahu, Rapko, berapa kali aku pengen kayak udahlah, kayaknya aku harus lepas kuliahku deh, kayaknya nggak bisa aku ngurus 3-3 kayak gini. Aku sambil kerja aku harus tesis, kemudian aku ngurus organisasi itu kan kita nggak bisa pungkiri itu stres, Rapko. Bagaimana kita untuk tetap menjaga kestabilan kalau keuangan ya. Ini ada uang apa enggak? Orang semua sekarang itu bergerak butuh finansial gitu kan. Apalagi kita membiayai organisasi yang besar gitu kan. Dan itu memang stresnya minta ampun gitu kan. Udah stres itu, kemudian stres lagi aku harus tesis, aku harus ngurus kuliah, kemudian aku kerja. Berapa kali aku nangis di jalanan, Rapko, itu nggak pernah ada orang yang tahu, kayak aduh Tuhan, kayaknya aku, pokoknya itulah sakit-sakitnya, kayak aku kuliah aku berantakan, aku masuk terlambat, pokoknya itu hari-hari yang hancur aku kayak aku nggak bisa fokus. Aku merasa juga pun di dalam pelayanan ya, di dalam game kayak aku kayak ngerasa nggak bisa maksimal karena berjalan beriringan tanggung jawabku gitu. Terus aku kayak pernah, ya udahlah, mungkin aku harus kayaknya lepas di salah satunya gitu, karena aku merasa udah kayak nggak kuatnya, aku kayak stres banget, kayak itu mau fisik kita, mental, pikiran, semua itu memang berat banget, Rapko. Dan itu orang kan nggak tahu kan, Rapko, orang nggak tahu ketika kita udah ini loh yang aku dapat gitu kan, orang bilang itu karena dia ini, itu karena dia ini, tapi orang nggak tahu dari mana proses perjalanan kita sampai di titik itu gitu. Dan itu kan kita nggak mungkin nunjukin ke orang bahwa aku ini capek banget, nggak mungkin. Kita hanya nunjukin pencapaian kita gitu loh. Terus orang dengan gampangnya mencibir kayak itu karena lo. Kadang tuh kayak ngerasa nggak sakit hati sih, Rapku, cuman kayak aduh, kayak orang ini nggak tahu aja nih, kayak sebenarnya tuh kayak mau jatuh bangun tuh sakit banget, cuman kan ya udahlah, mungkin ya dia juga nggak harus tahu, menurutku sih. Kadang aku kayak ya udahlah, kalau memang anggapan orang seperti itu, yang penting aku bisa buktikan ke diriku, aku tahu bahwa ini semua karena proses perjuangan gitu. Kita nggak mungkin sampai di titik kita saat ini kalau kita nggak berjuang dong, ya kan? Kayak misalnya kau nggak mungkin sampai di titik 2000 berapa followersmu sekarang? Subscribe. 2700, kan kau nggak mungkin. 2700. Iya, kau nggak mungkin ada di titik banyak followersmu kalau kau nggak mulai, kau nggak paksa dirimu untuk berkomunikasi dengan orang, kau nggak paksa dirimu untuk tiap hari berimprove. Aku harus cari ring light yang bagus, aku harus pencahayaanku lebih bagus, aku harus mendorong diriku untuk tahu banyak hal ketika aku wawancara sama orang. Itu kan proses, itu kan kau memaksa dirimu sendiri gitu kan.
Tapi orang nggak pernah lihat itu Betul. Rapko. Orang lihat sekarang Rapko itu punya followers yang banyak gitu. Wih, keren banget dia ya. Tapi orang itu nggak pernah tahu di balik belakang itu gimana kau atur, kau harus sekolah, kau harus mengajar, kau harus mengatur jadwal, kau harus mendorong dirimu. Aku nggak boleh malu, aku harus tahu ini ketika aku wawancara sama orang ini, aku harus bisa bangun cerita dengan dia. Itu kan semua usaha. Betul. Ya kan? Betul. Ya kayak gitulah Rapko. Dan Memang ternyata di balik senyuman kakak Bendum yang sering senyum, aku melihat kakak Bendum ini orang yang selalu happy loh. Ingat nggak waktu yang kita Natal Nasional di Bandung, pulang pagi loh, dan besok paginya kakak udah langsung kerja lagi, dan kupikir ini orang gila kali ya, pulang Natal Nasional kan pagi banget tuh, iya nggak sih? Kalau ingat saat-saat itu Rapko, aku kayak wah, aduh itu nggak tahu ya berapa, tapi kan ya itu tanggung jawab sih Rapko menurutku ya, karena aku udah milih. Aku udah milih, berarti konsekuensinya itu emang aku harus tanggung. Walaupun kadang sebagai manusia kan, apalagi sebagai manusia ya, kadang kan kita merasa capek ya Rapko. Aku kadang tuh kayak harus diam-diam loh Rapko. Aku ke Natal Nasional yang di Bandung itu aku dari kantor dan aku nggak bawa apa-apa biar nggak ketahuan. Mudah-mudahan nanti bosku nggak ada mantan bos ya. Aku dari kantor, aku nggak bawa apa-apa, aku cuma keluar dengan dompet, jadi kayak kesannya aku pergi makan siang atau kayak gimana. Terus aku ke Bandung, terus balik lagi aku harus masuk kantor dong, dan kayak pura-pura ya udah gitu. Berapa kali aku ketiduran di kantor, aku kena marah, itu kan orang nggak tahu kayak gimana. Terus aku harus kayak curi-curi waktu saat ngerjain pekerjaan kantorku kan mikir juga kan, Rapko mikir, analisis. Itu tuh kayak aduh, memang yang orang lihat itu kayak kuat banget sih orang ini, tapi orang tuh nggak tahu Rapko seberapa rapuhnya aku. Seberapa seringnya aku nangis itu Rapko, nggak ada orang yang tahu. Ketika aku hanya bilang ke Tuhan, dan aku tuh kadang kayak gitu, aku kayak bilang cuman 2 yang aku bisa nangis. Aku nggak bisa nunjukin kelemahanku di depan orang. Aku hanya bisa, kecuali orang itu paling dekat. Kayak cuman aku tuh kadang tuh kayak pulang ngurusin semua Rapko, kuliah, kerja, PPGMK. Kadang aku cuma nangis, kayak aku cuma bilang sama Tuhan, kayak sudah juga kayaknya capek sekali gitu kan. Tapi kayak besok tuh ada, ya udah nggak, kau harus, aku komitmen sama diriku. Apa yang aku mulai harus aku selesaikan dengan tuntas. Itu selalu kupegang Rapko, walaupun mau sakit, mau kurang, aku pun tahu aku bukan dalam tugas pelayanan PPGMKI pun aku masih banyak kurangnya. Aku semua hal yang aku inginkan nggak bisa aku buat gitu, kayak ya banyak lah gitu. Cuman ya udahlah, mau gimana. Betul. Gitu. Iya, ini jadi kok Rapko di balik orang-orang hebat yang kau lihat itu, misalnya kayak kau lihat misalnya kayak Menteri Ibu Sri, aku tahu mungkin balik itu dia gimana dia mengatur waktunya dia ini dirinya untuk bisa selalu tampil maksimal, pemikirannya itu pasti ada kehidupan yang hancur di belakang itu. Betul. Gitu loh, menurutku ya. Betul. Ini menarik Kak. Wow, ini karena aku tidak pernah mendengar ini sebelumnya, dan ini baru pertama kali Kakak ceritakan dan kayaknya terekspos. Iya, di Cogan Stock ini kayaknya suatu kebanggaan, it's an honor gitu untuk bisa dengar Kakak kemudian punya cerita, dan itu menjadi hal yang menarik untuk dibagikan seperti itu. Iya nggak sih, kayak jarang sih Rapko. Nulis tesis itu nggak gampang, dan ngurus organisasi nggak gampang. Iya nggak sih, orang cuman kayak ngelihat enak ya, padahal aku nggak tahu Kakak gimana ngatur waktunya, gila sih. Itu benar-benar. Iya, karena aku pun juga Rapko pernah ada di titik kayak itu tesisku ditolak gitu, kayak aduh. Iya. Tahu, aku pernah ada satu titik aku pergi ke karena adalah kegiatan GMK atau apa, aku bangun telat kan, terus aku ke kampus, terus aku telat dan aku nggak buat tugas atau apalah gitu. Aku kayak aku merasa malu banget gitu loh, karena aku kayak
aku langsung pulang dan aku nangis di SC, tahu, di SC aku nangis. Aku kayak Tuhan, aku kayaknya berhenti kuliah lah aku ini. Udahlah, kayaknya aku nggak kuat lah, berbarengannya aku nggak kuat udah. Itu aku kayak ngerasa diriku bodoh banget, kok bisa ya kayak gini. Apa ya, kayak pas aku kok kayak gini sih Nat di kampus gitu, kenapa nggak bisa dengan baik gitu. Aku tuh kayak ya udah kayaknya lu nggak mampu deh Nat. Aku tuh pulang sampai SC aku nangis. Wow. Aku nangis. Terus aku ada pernah tuh chatting Sekum David. Kayaknya aku mau berhenti kuliah aja lah kayaknya. Terus dia bilang nggak boleh, kau udah. Aku pun mikir ya Nat, kau udah sampai di titik ini. Kau berusaha maksa dirimu. Kau juga, aku juga kan yang biayai kuliahku sendiri kan Rampo. Kalau kau berhenti, alangkah. Ya aku pun tahu di balik itu ada dua orang tuaku, ada mamaku, ada bapakku yang mungkin akan bangga lihat kalau misalnya tuh aku sedih. Wow. Maksudnya kayak pas aku pengen berhenti kuliah waktu itu tuh aku mikir itu ya kayaknya ada bapak mamaku di balik perjuanganku ini gitu loh. Kayak kalau aku berhenti sampai sini, aku pun harus ngehargain diriku dong. Iya betul. Masa betul. sih cuman karena ini kok berhenti Nat? Ya udah aku nangis tuh di SC Rapko tanpa orang tahu. Nangis sampai ya udah besok aku harus bisa lagi gitu. Ya udah. Itu kan hari-hari kan tidak selalu baik Rapko. Betul, kita betul. sampai di kebahagiaan tuh ada sedih-sedihnya. Betul. Iya. Itu aku bisa memahami hal itu. Wow, ini. Dan hanya di Cogan ini aku terbuka. Ini satu kebanggaan loh. Aku jarang bisa cerita tunjukkan ke orang ini. kalau aku juga lemah, kayak nggak bisa gitu. Jarang banget. Aku harus selalu usaha untuk aku bisa gitu. Jarang terbuka juga sih. Ini cuma di kau aja nih. Wow, ini menarik. Tapi Kak, ini karena kita sekarang merayakan atau menghayati Hari Kartini seperti itu. Sebagai perempuan yang tough, survive seperti itu. Sebenarnya tantangan sebagai perempuan karir itu apa sih sebenarnya? Kakak ini perempuan karir seperti itu. Ampun. Tantangan ya. Kalau aku sih, kalau kita bandingkan, kita tarik dalam konteks Hari Kartini saat ini ya. Gitu. Tantangan itu sebenarnya besar itu dari dalam diri kita sendiri sih, Rapko, menurutku ya. Kalau aku sih naruh konsep, kalau aku nggak berdaya, aku nggak mendorong diriku untuk bisa tahu sesuatu, jadi sesuatu, mencapai sesuatu, menguasai sesuatu, ya percuma aja gitu. Aku bilang, aku menuntut misalnya kalau kita ngomongin perempuan harus setara gitu. Tantangannya itu dari dirimu, kayak sejauh mana kau berusaha sih gitu, Rapko, sejauh mana. Kan kita lihat semua perempuan yang ada dalam karir mereka itu, yaitu adalah usaha mereka. Ketika mereka berusaha mengimprove diri mereka, mereka berusaha menambah kapasitas mereka, mereka berusaha memperbaiki skill komunikasi, membangun jaringan, kemudian itu kan semua usaha, itu tantangan. Kayak kita bisa apa enggak nih? Kita mau maksa diri kita enggak? Kita mau mendorong diri kita untuk tahu nggak gitu. Nah itu tantangan sih dalam diri. Yang pertama itu yang tadi aku bilang, bagaimana mengimprove diri, memberdayakan diri sendiri. Gitu. Kemudian tantangannya ya pasti dalam lingkungan sekitar sih. Tapi so far aku punya lingkungan yang mendukung aku sih, maksudnya kerja yang ngurus apa gitu. Aku punya lingkungan yang mendorong gitu, memberikan tempat bagiku. Kau mau jadi apa aja, mau jadi wanita karir, mau kerja, mau ini, itu terserah kau gitu. Jadi tantangannya menurutku dalam diri kita sendiri sih. Tapi mau jadi nggak? Tapi gini, perempuan boleh sukses nggak sih sebenarnya? Boleh apa? Perempuan boleh sukses nggak sih sebenarnya menurut pandangan kakak? Dalam hal materi, dalam hal apapun misalnya. Kan banyak stigmanya tuh, apalagi kemarin aku nonton yang Najwa Shihab tuh yang bicara soal perempuan seperti itu. Perempuan boleh sukses gak?
perempuan kan manusia, Rapko. Laki-laki juga manusia. Kan nggak ada tertulis manusia laki-laki aja yang boleh sukses. Menurutku sih ya, kalau kita bicara tentang kesuksesan itu kan itu hak asasi manusia, Rapko. Perempuan dan laki-laki menurutku boleh dan sah-sah saja sih. Cuman kita harus, ya itu namanya, ya kita juga ada dalam stigma masyarakat ya. Tergantung kita ngelihat sukses kita tuh yang kita, menurutku misalnya, perempuan karir memilih sukses di jalur karirnya. Perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga, menurutku kalau dia bahagia menjadi ibu rumah tangga yang bahagia, mengurus keluarga, mengurus anaknya, kalau itu poin suksesnya, ya menurutku dia sukses gitu. Sekarang kita tuh kadang kan perspektif masyarakat kan perempuan nggak boleh kayak gini. Tapi menurutku ya berpulang dari diri kita gitu, menaruh standar sukses itu kayak apa, dan semua orang boleh menurutku, Rapko, karena kehidupan ini bukan apa ya, tidak menjamin aja gitu, maksudnya kayak laki-laki, maksudnya apa ya perempuan juga mempunyai tempat yang sama menurutku, Rapko, boleh. Okay. Tergantung ya, masing-masing orang menilai masing-masing perempuan menilai titik suksesnya seperti apa. Tapi itu kan adalah hak asasi manusia. Semua orang boleh merasa hidup dengan standar yang menurut dia bisa mencukupi dirinya, ya sah-sah saja gitu loh. Oke. Kak, ini menarik sebetulnya. Tadi balik ke diri sendiri seperti itu. Tapi kan ini menyangkut soal percaya diri. Bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa, bahwa kita mampu sebagai perempuan seperti itu. Ini kan menarik nih. Nah, sebenarnya aku juga ini belajar rasa percaya diri dari Rapko juga sih. Kadang aku mikir ya aku walaupun masih proses sih, Rapko, ada sesuatu yang aku siapkan dan aku mau bentuk juga. Cuman aku kayak mikir, kadang kau juga menjadi iniku ya, maksudnya aku salut sih gitu, kayak kau masih konsisten, masih percaya diri, masih ini yang aku mau tampilkan gitu, dan kau nggak mikir hal-hal yang lain, kau tetap maju terus. Itu yang membuat aku salut sih sebenarnya, rasa percaya dirimu ya. Nah, kalau ngomongin rasa percaya diri ini, Rapko, menurutku ya, itu salah satu poin yang paling penting ketika kita memilih untuk menjadi perempuan yang berdaya, berkarir juga. Itu paling penting sih, Rapko. Aku pun kadang ada hal-hal yang membuat aku ngerasa kita nggak ini ya, tapi bukan soal fisik. Kalau soal fisik itu kan kadang itu sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Kita hanya perlu dari hari ke hari lebih baik gitu penampilan. Mungkin kita nggak harus berpenampilan yang mewah, cukup rapi. Kita pun nggak harus yang untuk permak hidung dan apa, yang penting muka kita bersih atau gitu. Itu aja sih. Itu konsepku sih, Rapko. Nggak perlu ada yang dirubah dari fisikku gitu untuk aku ngerasa insecure ketika merasa tidak percaya diri ketika aku ada dalam panggung-panggung karir atau di mana aja perempuan gitu. Yang harus kadang itu membuat kita tidak percaya diri adalah persiapan ke diri sendiri gitu, Rapko. Baik itu pengetahuan, skill, kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk tampil depan umum, percaya diri kita untuk bisa berkomunikasi, untuk tampil depan umum, untuk menyampaikan sesuatu, untuk menunjukkan kinerja kita yang terbaik, itu kadang itu ada di situ. Tapi menurutku ketika yang tadi aku bilang dari dalam diri kita sendiri, kalau kita tidak mempersiapkan itu, kita akan masuk di mana ruang-ruang kita merasa tidak percaya diri. Misalnya gini, aku mau ngomong sama orang, kalau aku nggak mengetahui, aku nggak menguasai, kan aku kayak aku masuknya ngomong apa? Kan aku tidak percaya diri, karena aku tidak siap gitu. Tapi kalau ketika seseorang memperlengkapi dirinya, dia siap, dia membuka juga pikirannya, pengetahuannya, menurutku sih kayaknya dia akan belajar untuk tetap tampil sih, tidak merasa tidak percaya diri sih, menurutku itu, Rapko. Dan penting sih sebenarnya, penting banget untuk perempuan itu siap. Jadi kalau ketika dia masuk di panggung politik, panggung karir atau sebagainya, dia akan merasa cukup dengan dirinya gitu.
Oke. Ini menarik. Kalau dia sudah memperlengkapi dirinya, dia punya pengetahuan, tapi kemudian dia bukan kalah bersaing, tapi dia kalah dengan mentalnya sendiri, lalu kemudian dia mendengarkan omongan orang lain, misalnya kayak ngapain sih ngobrol sama dia, padahal menurut kita ngobrol sama dia tuh penting buat menambah relasi misalnya. Tapi dengan itu kemudian akhirnya dia kalah dengan mentalnya sendiri. Bagaimana dengan kasus itu? Nah, keren banget sih Ratko. Itu pun semoga lah ya Ratko. Aku tuh pengen punya mimpi. Emang lagi persiapkan juga sih, tapi semoga lah bisa gitu kan. Aku pengen, tapi ini lebih ke Indonesia Timur gitu, kayak aku pengen kayak perempuan-perempuan itu tampil berdaya itu yang pertama dia punya kepercayaan diri dan mental. Itu poinnya, kayak aku punya satu kerinduan untuk punya rumah pemberdayaan sih, untuk menyiapkan kayak perempuan punya skill kepercayaan diri dan punya mental. Karena kayak aku evaluasi sih Rapko, hari ini yang paling penting juga itu bukan soal kepintaran gitu. Ini Rapko, aku ada sama-sama dengan teman-teman. Maksudnya aku berproses di sini pun kurang orang banyak pintar apa sih di Jakarta ini, Rapko? Kurang banyak cerdas apa sih orang lulusan universitas tinggi, orang-orang hebat, orang-orang yang dari kecil mereka sudah punya masukan input pendidikan yang bagus gitu loh. Aku ini pergi kuliah harus nyebrang pakai speed, gitu kan. Terus belum ada juga wifi di kampus gitu. Otomatis itu pengaruh. Kita nggak memungkiri, bukan kita bilang bahwa SDM kita lemah, enggak. Itu kan input pendidikan, sistem pendidikan. Nah, kurang pintar apa sih orang di Jakarta ini, Rapko? Kurang punya sekalian apa sih? Tapi yang membuat orang bertahan dalam dunia pekerjaan, dalam siklus pertarungan kehidupan di Jakarta itu yang penting itu mental. Satu yang tadi kita udah bahas, kepercayaan diri. Dua itu mental. Bukan aku bilang bahwa mentalku kuat, enggak. Aku pun sampai di saat ini, aku pun jatuh bangun mentalku. Kadang aku pengen nyerah, kadang aku, ngapain aku jauh-jauh Jakarta gitu kan, kayak ini apa sih aku kejar gitu, kayak kadang tuh pertentangan dalam diri kita pun itu ada gitu loh. Itu muncul gitu. Kadang tuh kayak, aduh, kayaknya pulang. Enggak deh, kayaknya enggak harus tetap di sini gitu. Itu pun, nah itu yang buat orang kuat dan buat orang tetap bertahan di balik banyaknya kesempatan, banyaknya orang juga hebat di samping lingkungan kita. Yang buat kita tetap berdiri itu mental. Mental kita mau jadi orang mundur atau orang maju. Mental kita mau jadi, misalnya gini, aku pernah baca quotes kemarin, kalau kita dilahirkan miskin gitu kan, kalau mungkin aku dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, mentalku jangan gitu, mentalku harus maju dong gitu. Aku harus berubah mindsetku bahwa aku akan maksudnya ada harapan dan doa di aku gitu. Mentalku harus kuat gitu. Jangan harus, aku orang kurang nih, aku orang kampung nih. Kan kita kayak gitu. Yang matikan kepercayaan diri dan mental kita, misalnya di kota besar, aku dari kampung nih ya kan, mentalku, kayaknya aku malu deh. Itu nggak bisa, Rapko. Ya udah, itu nggak bisa gitu. Udah sampai kapanpun lu di titik itu aja gitu. Kalau lu nggak beranikan diri, lu nggak melatih mental, ya udah gitu aja gitu. Jadi mental itu, terus mentality itu yang membuat kita ketika misalnya gini, kita dapat pekerjaan kan, kayak di sini multitasking, kita disuruh kerja. Kadang kan kita kayak ngerasa, kayaknya aku kurang deh, aku di ini atasan, kalau mental kita kurang, udah selesai tuh, ya udah aku mundur aja ya. Aku mendapatkan, aku nggak ngomongin, tapi aku mendapatkan contoh, Rapko, teman-temanku yang hebat di lulusan universitas ya di Pulau Jawa inilah, maksudnya universitas besar lah gitu kan, pintar. Kalau soal ilmu pengetahuan, soal kepintaran itu pintar banget. Tapi ketika dia dapat masalah, dia milih mundur gitu loh.
Dan itu kan kita lihat mental kan. Betul. Nah, kita walaupun mungkin kita harus improve diri, pengetahuan kita pas-pasan, tapi kalau mental kita kuat, maju terus, maju. Ini aja kita dapat selesaikan. Itu sih yang paling penting, Rafko. Betul. Iya, soal mental ini soalnya menarik karena banyak orang yang takut maju, takut ini karena nanti takut nggak disukai statement kita atau gini kita. Iya sih, Rafko, ya benar sih. Itu sebabnya. Dan kadang tuh iya, apalagi kan sekarang media sosial kan, misalnya gini, kayak apa-apa ketika aku kayak mikir kayak kau aja. Ketika kau pasti ngomongin ini, Rafko apaan sih? Nah, kalau kan media sosial kan semua orang bisa ngelihat dari sudut pandangnya dia. Kemudian semua orang bisa berkomentar gitu. Kadang ketika kita mau menyampaikan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang punya nilai, kita kayak ketika kita nggak punya mental, kita jadi rasa nggak percaya diri gitu. Betul. Untuk mengekspos itu. Aduh, ini kayaknya kenapa nggak diterima? Padahal sebenarnya kalau aku pun sering ngerasa kayak gitu juga sih, Rafko, banyak hal gitu. Dan satu yang membentuk mentalku juga game kai sih, maksudnya mungkin kayak misalnya gini, mental di pekerjaan, misalnya kayak tekanan pekerjaan yang membuat mentalku kuat. Kadang sih proses-proses yang aku alamin di game kai, kemudian kayak untuk menghadapi orang atau kurang apa sih, Rafko, kita ini di game kai kan pas kongresku kejelekan, pokoknya apalah gitu yang bisa diomongin orang itu kan, Rafko, kalau padahal sebenarnya Rafko, yang menurutku ya, aku juga menyampaikan, yang paling penting sekarang itu kampanye kesehatan mental. Gitu. Kita nggak tahu loh perkataan kita, seberapa kita mengeluarkan statement, seberapa kita menyakiti orang itu di media sosial. Kita nggak tahu seberapa kuat dia itu lagi bertahan untuk menerima itu gitu loh. Jadi kan kita nggak pernah tahu, Rafko. Itu sebabnya. Tapi harus bersyukur juga. Sama Kak Bendum kan ketika selesai kongres. Aku waktu itu memang aku stres juga. Aku stres. Ini mau mikir ini atau si Rafko yang lagi berjujur, apaan sih anak ini gitu kan. Tapi ya enggak sih, kalau nggak ada Rafko aku nggak mungkin gini. Kalau aku pun kadang gini loh, di poin itu kita berterima kasih. Karena aku berterima kasih. Kalau misalnya kok nggak ada tekanan dari luar, nggak ada shock gitu kan, kita nggak mungkin menyiapkan yang terbaik gitu, Rafko. Betul. Kayak misalnya kau kan kemarin kan kayak serang aku, uang segini, walaupun aku nggak pernah lihat itu uang siapa, uang dari mana. Pokoknya di media sosial udah bilang kayak gini, kurang ini aja yang aku siapkan gitu kok, untuk mengantisipasi. Dan itu aku bersyukur juga, bagus juga sebenarnya ada shock kayak gitu kan, kita bisa bersiap. Kita harus menyiapkan diri kita gitu loh, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini ada bukan yang terjadi ya gitu. Betul sih. Iya, aku pribadi fair sih, maksudnya kalau dalam ranah kongres ya itu bagian dari mengkritik, tapi selesai itu kan ya udah aku minta maaf seperti itu kalau ada statement yang kurang baik seperti itu. Karena harus diakui juga, menjadi pengurus nggak gampang, even kalau aku soalnya Rafko itu soal nama baik, Rafko. Aku juga gitu. Itu soal nama baik juga, soal tanggung jawab, soal nama baik, soal komitmen kita juga gitu loh. Kadang tuh memang betul kita udah berusaha kan, tapi ya emang di mata netizen tuh nggak ada yang benar. Ada tuh. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Aku inget banget ini, wah ini narasiku kacau-kacau semua ini, makanya langsung ya udah. Aku pas ngelihat kan, ya ampun Tuhan, anak ini aduh, kok bisa seorang Rafko kayak gitu ke aku, ya padahal nggak pernah aku jahatin kalau Rafko. Iya, karena aku mandang juga, wah ini kayaknya narasiku udah kacau nih, gue pikir kan ya udah aku minta maaf lah seperti itu. Jadi ya itu fair juga. Tapi kok minta maaf ke aku kan. Tapi gini loh, kadang tuh kita harus statement kita di media sosial itu juga membentuk persepsi orang lain gitu. Iya, ya. Tapi ya udahlah gitu kan, aku ya udahlah, kalau orang berpikir aku baik, ya aku baik. Kalau orang memang berpikir aku jelek, ya sampai kapanpun di mata dia memang jelek. Jadi ya udahlah gitu. Iya, itu juga menjadi hal yang perlu juga aku renungkan, bahwa membawa itu dalam dunia sosial, media sosial akan membentuk persepsi orang. Tapi ketika orang nonton ini juga bisa kembali lagi perspektifnya menjadi orang yang bahwa Kak Bendum nih dalam ranah
memimpin organisasi atau dalam kepengurusan kan perlu juga kritik, tapi juga jangan sampai itu menyerang pribadinya, karena mengkritik Ya, kepemimpinan dengan mengkritik orang itu dua hal yang berbeda gitu. Aku nggak bilang kakak bla bla bla, aku mengkritik masalah keuangannya seperti, walaupun aku juga so tahu sebenarnya. Biar terlihat ini aja, biar terlihat ramai aja. Iya ya, tim hore gitu ya Rapko ya saat itu ya. Wow, ini menarik. Tapi kakak termasuk orang yang mau menerimaku setelah dikritik gitu loh. Maksudnya banyak orang yang aku kritik akhirnya. Emang banyak yang gak nerima kau Rapko? Ya, itu harus diakui, karena kritikku kan kadang-kadang pedes ya gitu. Aku menyampaikan apa yang menurutku Iya sih. Aku pikirkan. Iya sih Rapko. Kalau saat itu kita ngambil dengan perasaan, mungkin udah bercucuran air mata juga gitu loh. Karena kan kadang mikir, aduh ini aku udah berkorban kayak gini, aduh Tuhan. Aku kayaknya waktu itu pas kongres tuh aku siap kayaknya tuh dipecat di kantor sih Rapko, nggak apa-apa lah gitu kan. Udah banyak aku korbanin kan, tapi kok orang ini. Tapi ya udahlah, itu emang konsekuensi sih yang tadi aku bilang. Dan akhirnya kan bisa demisioner dengan baik seperti itu. Wow, ini menarik. Ya bantuan Rapko juga toh. Bantuan mengkritik kayaknya tidak terlalu tidak terlalu ambil banyak. Oke, terakhir Kak, dari obrolan kita yang menarik, harapan buat perempuan di Indonesia seperti itu, yang mungkin kita lagi merefleksikan Hari Kartini nih. Oke. Yang pertama sih ya selamat Hari Kartini ya Rapko. Semoga kau juga menjadi laki-laki baru, Cie. Laki-laki yang memberikan kesempatan, membantu siapa pacarmu ya. Aku pun nggak tahu lah siapa pasanganmu nanti ya. Tapi semoga konsep-konsep itu, semoga pemikiran-pemikiran itu juga ada di kamu. Jadi bisa juga saling mendukung ya, siapapun pasangan nanti, perempuan yang kau junjung, mungkin ibumu atau siapapun. Yang pertama sih pesanku, apa ya, kalau kali kita ngomongin tidak percaya diri gitu kan, aku pun kayak ngerasa kadang ya ngapain juga, nggak perlu gitu merasa tidak percaya diri hanya karena fisik gitu loh. Yang pertama, kalau kau punya pemikiran, mindset yang bagus, kau punya karya, kau pekerja keras, kau mandiri, udahlah, fisik itu nggak usah. Perempuan harus tampil percaya diri, jangan hanya menjadi fisik sebagai patokannya. Banyak hal yang harus kita lengkapi untuk diri kita sendiri gitu. Terus kemudian juga aku pengen bilang, aku nggak mau jadi perempuan yang aku pengen jadi perempuan yang berdaya. Karena tapi semua itu dimulai dalam diriku sendiri. Aku nggak bisa mungkin memberdayakan orang lain. Aku nggak mungkin banyak membantu orang lain kalau misalnya satu contoh paling sederhana, kemandirian finansialku aku nggak merdeka. Aku nggak bisa berdayakan diriku soal itu menurutku tuh kayak itu bukan konsep yang ideal sih menurutku gitu. Perempuan itu harus dimulai dalam diri sendiri, bagaimana mendorong dirinya untuk bisa tampil sama rata. Jadi kita nggak perlu minta-minta, harus ada kesetaraan loh gitu. Kita nggak perlu bilang, kenapa nggak ada perempuan? Ya saat kau mendorong dirimu punya kapasitas, kau mendorong dirimu untuk layak ada di tempat itu, dengan sendirinya kesempatan itu akan terbuka. Oke, tempat ini layak untukmu gitu. Jadi kita nggak perlu ngemis-ngemis kesempatan, kita tuh manfaatin waktu aja gitu untuk menambah kapasitas diri kita, belajar setiap harinya, memperbarui diri kita, sampai pada di titiknya kita akan dapat tempat yang memang oke, ini layak untukmu gitu loh. Jadi semua itu dimulai dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau sukses misalnya dalam bidang kayak kau lah, bidang pendidikan ya kau harus belajar setiap hari gitu. Bagaimana perempuan bisa menjadi guru yang baik? Setiap hari dia harus memperbaiki dirinya, dia harus menambah ilmu pengetahuannya, dia harus berlatih bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik gitu. Dan saat itu
saat titik dimana ya dia punya kualitas sama gitu. Jadi kayak semua itu aku yakini bahwa itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, nggak ada di orang lain. Faktor penentu untuk misalnya kita apa ya, faktor penentu lain tuh nanti urusan nanti dulu gitu. Saat kau udah jadi SDM yang siap, kesempatan, lobby atau apapun itu bisa diatur kan. Maksudnya itu bisa kita kondisikan. Tapi kalau saat kau sendiri belum menyiapkan dirimu, ya kesempatan itu nggak bisa diambil gitu. Jadi ya emang semua itu dari diri perempuan gitu. Terus satu lagi, walaupun aku pun kayak belum banyak yang aku bisa buat dalam perjalanan hidupku, ya jadi perempuan yang hidup dengan memberikan nilai. Itu sih pesanku. Kayak kau mau pilih menjadi ibu rumah tangga, mau kau pilih di politik, berkarir, pastikan dalam dirimu kau tidak hidup untuk dirimu sendiri aja, Rapko. Kau hidup juga untuk orang lain, untuk menjadi berkat, untuk memberikan nilai. Dalam cara hidup ini kan cuma sekali. Kalau misalnya kita jadi perempuan, ya aku nggak ini juga kayak besar, kuliah, kerja, makan, keluarga, udah gitu aja. Tapi aku pengen tuh kayak ngelihat, aku cukup bangga lihat perempuan-perempuan yang hidup bukan hanya untuk diri sendiri tapi memberikan nilai bagi orang lain. Itu sih, Rapko. Wow, ini menarik. Kayak kau kan memberikan nilai. Aduh, aku masih kayak anak murid kan. Masih jauh dari apa yang Kakak Bendung katakan seperti itu, masih banyak. Aku pun juga masih jauh, Rapko, kan semua itu kan proses. Masih banyak yang perlu diimprove juga kan, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki seperti itu. Kayak gitu. Kakak Bendung, terima kasih banyak nih sudah ngobrol di Oke. Dan ini hal yang menarik. Aku stop record dulu.